Teman-teman, hari ini tanggal 25 bulan 11 di malam hari ya, setelah penutupan market. Ini bagian pertama. Seperti biasa teman-teman, silahkan diperhatikan dulu dan dibaca dulu apa yang ada di hadapan teman-teman. Sambil teman-teman membaca yang baru mungkin ya, kalau yang lama sudah paham mungkin ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada semuanya yang telah memberikan dukungan kepada channel ini. Baik, seperti yang suka saya ketahui, seperti teman-teman ketahui ya, bahwa setiap beli saham itu usahakan beli di bawah ya, jangan sampai beli di atas. Kalaupun di atas ya silahkan sih teman-teman, itu terserah teman-teman ya. Cuman saya menyarankan kembalikan lagi kepada hukum dasarnya, beli saham itu di bawah ya, nanti jualnya di atas. Baik teman-teman, langsung aja kita ke bagian pertama, ke IHSG dulu. IHSG kita naik ya 1,6%, 1,65% ya. Tetapi terdeteksi di sini bahwa si asing masih jualan 256,315 miliar ya. Jadi asing masih keluar teman-teman ya. Tapi window dressing masih belum kelihatan karena asing masih banyak yang keluar daripada yang masuk. Ada yang masuk cuman kebanyakan keluarnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Ada yang pertama kita dari Goto. Goto yang ditanyakan adalah soal average ya. Average-nya saya punya harga di 66. Apakah belinya bagaimana? Kalau beli lagi harus bagaimana? Apakah nunggu di bawah atau bagaimana? Teman-teman, kalau memang teman-teman punya harga 66, saya sarankan sih lebih baik teman-teman punya RDN baru ya. Nanti kalau mau beli lagi pakai RDN yang baru aja. Tapi kalau teman-teman punya average 66, contohnya di bawah ke 66, di bawah 61 ataupun 65 ya, teman-teman bisa di average yang sama gitu ya. Tapi kalau teman-teman contoh pengen beli sekarang, pakailah RDN yang baru, itu saran saya. Ataupun kalau teman-teman masih average-nya masih, contohnya teman-teman average-nya masih 66, pas dihitung-hitung, coba aja hitung-hitung teman masih di 67 68, mungkin masih bisa di RDN yang baru yang teman-teman punya sekarang gitu ya. Tapi saya sarankan rata-rata teman-teman, kalau orang-orang yang sudah paham di bursa itu suka belinya itu ya biasanya pakai RDN yang baru ya teman. Kecuali kalau dia turun lagi ke 66 ataupun ke 61, ya bolehlah teman-teman menggunakan RDN yang sama. Tapi kalau ingin ke atas lagi, ya lebih baik teman-teman pakai RDN yang baru kalau lagi di atas ya. Baik, langsung update aja teman-teman. Ini garis-garis yang saya patokan untuk penurunannya ya. Ada yang paling bawahnya di 59, ada si ekor hijau, terus di sini ada si ekor merah di 61, di sini ada gap di angka 68-nya, terus si ekor hijau di angka 71-nya, dan ini ada gap ya, gap yang sangat luas juga ya. Kemarin waktu mematikan di 74-nya ternyata pakai gap. Nah, keren teman. Jadi sekarang yang akan dituju adalah di 78. Ini adalah sudah si kembar, si kepala kembar biasanya suka di kebawahan. 2 dari 3 itu dinaikkan, yaitu 2 naik 3 turun, artinya kesempatan untuk turunnya lebih besar. Nah teman-teman mungkin perhatikan bisa di area 71-nya ya. Yang penting jangan jeblos GMA 10-nya ya. Kalau dia datar ataupun agak penurunan sampai ke angka 68, itu menjadi dia adalah menyelesaikan PR-nya. Nah yang sedang selesaikan PR-nya adalah teman-teman, ini kan dia punya gap. Nah gap ini kan harus ketutup. Apabila dia mau naik ke atas, biasanya kalau dia nutup dulu ke bawah, artinya dia menutup ini dulu nih, PR-PR yang mereka tinggalkan ya. Kalau jadi naiknya enak, gak sampai meninggalkan jejak untuk ke bawah lagi gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Nah update sekarang itu untuk Goto lagi dikeluarin sama Bandar Poren teman-teman ya. Tapi Bandar Poren sebenarnya udah ngambil banyak teman-teman dari area HND, dari area ini nih teman-teman ya. Dari mulai tanggal berapa nih, tanggal 17 Oktober Poren ngambil terus ya. Terus ada pembuangan sekitar bulan Novemberan, berapa 4 hari, terus ngambil lagi. Ada pembuangan 2 hari, terus ngambil lagi, ada pembuangan. Artinya mereka jualan di harga tinggi. Mereka ngambil kemarin, jualnya hari ini, bisa jadi seperti itu. Kalau enggak ngambil di area 18 November, jualnya di hari ini. Karena mereka kecenderungan tidak banyak Poren itu yang jadi investing gitu teman-teman. Karena setahun dia punya target gitu untuk kenaikan sama penurunannya, karena mereka yang ngatur ya.
Tahu untuk bandar lokal juga sekarang sudah dibuang juga sama bandarnya ya. Di sini terlihat jelas. Mungkin harus mau ditahan dulu ya, bisa jadi seperti itu. RX, AI, ZP, AZ ini masih yang ngebuang, tapi BB terus masuk. BB Polen terus masuk, terus AK juga sudah masuk, YU juga udah masuk. Yang mereka masuknya tidak main-main ya, 11 miliar ya. AK sama YU juga 7. Maaf, dia masuk 90 miliar, 11,8 juta lot, 53 miliar. Artinya si Poren ya harus begini teman-teman. Kalau tidak begini ya di Goto ini ya ketinggalan ya. Nah di sini ada si KI sudah mulai merambah ke Goto. Si KI juga biasanya si KI adalah si broker yang suka memainkan peran dia sebagai penjamin emiten ya. Si KI ini. CP juga sudah masuk, YU masuk, BR masuk, BB tapi BB terus masuk teman-teman. Jadi BB ini sekarang BB Poren dan BB lokalnya terus masuk ya, biarkan mereka mengeluarkan yang lainnya. Mungkin di sini ada, kan di sini bandarnya bukan si BB aja teman-teman ya. Banyak juga sini di sini terlihat jelas yang ngambil yang apa namanya yang ngeluarin banyak itu kan si CD, si OD gitu kan, si PD nih. Dia udah jutaan lot ya. Yang nerimanya masih tetap istilahnya masih belum cukup menerima untuk pembuangannya. Tapi di sini si Bebet terlihat jelas dia terus mengambil daripada barang-barang Goto ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini pembuangan juga tidak terlalu signifikan, jadi pembuangan normal aja. Makanya kalau pun turun ya dia koreksi normal aja, mungkin untuk menutup gap-gapnya akan lebih baik lagi. Step by stepnya sudah keren banget teman-teman. Di saat di sini juga stepnya udah bagus ya. Ada yang membentuk anak tangga sehingga udah bagus teman-teman, di bawah juga udah bagus. Artinya secara candle sih udah bagus. Target tetap di 88. Jadi teman-teman kalau ini ada penurunan itu akan lebih baik lagi. Ada penurunan daripada naik gitu kan. Kalau candle gini kena si kepala kemarin biasanya suka naik turun dulu sebentar baru naik up ke atas. Yang mudah-mudahan seperti itu, seperti yang direncanakan teman-teman ya. Oke, untuk Goto seperti itu teman-teman. Ada PGO teman kita PGRI saya bilang PGRI emang ada PGRI. Teman kita langsung koreksi PGRI katanya, bukan PGRI, PGO kali katanya gitu ya. Maka diperiksalah PGRI betul tidak ada kalau PGO ada. Dia ada di 125, sekarang sudah naik ke 125.50 katanya. Kita cek and recheck. Nah, teman-teman sekarang masih dalam posisi dia dibuang dulu sama bandar Poren. Bandar lokal juga ngebuang. Jadi untuk updatean PGO ini lagi ada pembuangan dulu sama bandar lokal dan Poren ya. Jadi ini betul dia sudah mulai sideway beberapa hari ini ya, dari mulai tanggal 11 November dia udah mulai sideway. Akan lebih baik ke 1000 dulu deh atau ke 996 biar dia bisa nurunin tensinya dulu ya, biar menutup PR-nya dulu mungkin di angka 995 kalau enggak 1000-nya. Itu akan lebih baik. Kalau sekarang sih masih downtrend teman-teman ya. Perhatikan si MA10-nya masih berada di atas candle ya. Mudah-mudahan sih ini nanti ada pengambilan yang lebih signifikan lagi ya dari bandar lokalnya atau Porennya. Perhatikan tanggal 25-nya ternyata Poren masih ngejual sangat banyak teman-teman ya. 2,1 miliar, 1,9 miliar, yang nerima hanya jutaan aja. Terus untuk domestiknya yang nerima ada siapa? Ada YP 1,5 miliar ya, ada PD, ada CC ya. Di sini yang ngebuang si MG CPXA. Jadi ini masih ada pembuangan dari bandar lokal dan Poren, tapi cenderung sini sideway. Tunggu MA10 berada di bawah candle. Lanjut. Ada MMIX ulah dibahas terus teman-teman ya. Nggak apa-apa dibahas lagi. Tapi lihatnya kalau updatean sih emang teman-teman tiap hari juga jadi masalah ya. Tinggal teman-teman bosan apa enggaknya gitu ya. Nah MMIX ini ternyata terus diakumulasi sama asing 2 hari ini teman-teman. Tanggal 22 sama tanggal 25 itu akumulasi daripada asing sangat lumayan ya. Lumayan berapa nih lumayan ya. Untuk asingnya itu kita lihat asingnya 2 hari ini ada CC ngambil 4.000 ya, lumayan teman-teman. Nah dia ngambil bulat ya, si CC ngambil bulat ya, jadi kecenderungan ke atasnya ada karena CC ngambil bulat. Terus bandar lokalnya sekarang masih ngebuang, jadi 2 hari ini si bandar lokal ngebuang. Ada YP, EDH, ada AT mungkin di sini, tapi si kakak sudah masuk, YB sudah masuk. Ini sedang pengambilan daripada bandar lokal udah keren banget teman-teman ya. Kita hitung dari mulai tanggal 12 November aja ya. Perhatikan 12 November. Nah untuk domestiknya ada IU, ada BQ, ada ZP, ada MG. Ini broker lumayan teman-teman ya. Nah ini perhatikan teman-teman area penurunannya bisa di 75.
Bisa juga ke angka 65. Di sini ada si ekor hijau, dan sini ada si ekor merah. Kenaikan dikit-dikit teman-teman. Kenaikan ini juga udah ngasih tahu mau naik nih ke 85-nya. Juga di 87-nya ada kenaikannya ada, dan targetnya di 95 saja, tidak jauh-jauh. MA10 sudah mulai di bawah candle, artinya ini mau menuju uptrend ya. Mudah-mudahan si MA200 sudah mulai melengkung ke atas ya, itu akan lebih baik lagi. Ini banyak PR yang harus dikerjakan sama MMA ini ya. Tapi mudah-mudahan sih dia nyampe targetnya dulu, baru turunin dulu deh. Ya seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya ini kalau dilihatin teman-teman, foreign itu terus ngambil ya. Terus Banar Lokal juga terus ngambil. Artinya ini lagi diakumulasi terus. Teman-teman kita juga sudah mulai pada keluar ya, dari mulai tanggal 12 sampai tanggal 12 November nih, pada teman-teman sudah pada keluar ya. Karena mungkin lihat kanal-kanalnya merah-merah seperti ini gitu kan. Tapi kalau diturun-turun dikit-dikit, ternyata emang dia jejaknya seperti ini teman-teman ya. Ini juga nih sebenarnya ini jet ke bawah, ini gap teman-teman, di sini ini gap nih. Ini gap teman-teman nih. Di 70 itu gap ya. Makanya saya ngambil di sini juga, di sini aja lah yang jadi masalah ya. Makanya kalau dia jeblos area 73 untuk menuju ke 66 itu nggak jadi masalah, karena dia mau menutup PR-nya dulu nih area sini ya. Maka ke 95 mungkin bisa, karena si Banar Lokal dan Foreign sekarang lagi akumulasi. Walaupun Banar Lokal ada pembuangan 2 hari, tapi tidak sebanding dengan pengambilannya, lebih banyak pengambilan daripada penurunannya. MHKI teman-teman ya, kita langsung ke MHKI. MHKI bagaimana? MHKI dalam posisi masih downtrend, tapi lagi diambil sama Banar Foreign. Banar Foreign kemarin semenjak jualan sampai ke tanggal berapa jualannya? Sampai ke tanggal 14, tetapi tanggal 15-nya dia sudah mulai ngambil lagi. 15, coba cek tanggal 15 siapa yang ngambil. Untuk Foreign-nya ada CC lagi, di sini ada CC, coba lihat dia jualan enggak. CC tidak jualan, dia jualan full tank ya. Lumayan teman-teman, CC 3,3 ribu. Sekarang lagi posisinya masih downtrend. Kenapa? MA10-nya masih berada di atas candle. Perhatikan aja mungkin area 101-nya, mudah-mudahan dikasih ke 101 ya teman-teman, atau ke 97-nya. Ini adalah area PR yang harus dikerjakan. Apabila tidak mengerjakan PR atau muka atas lagi ya silahkan. Cuma suatu saat dia akan ke sini. Entah 1 tahun, 2 tahun, seminggu, 2 minggu, atau sehari 2 hari dia akan ke sini lagi. Target hanya 147 aja, tidak jauh-jauh saya juga untuk MHKI ini ya. Kita tulis dulu sini, nggak ada tulisannya ya. Kita tulis aja tanggal 25 deh ya, nggak jadi masalah ya. 11 2024 lah, target, tulis target. Nah seperti teman-teman ya, ini target kenaikan ini udah ada, ini sebelumnya ini masih ada dalam posisi penurunan teman-teman ya. Di sini ada gap, di 117 ada gap teman-teman, itu bisa dimilih target teman-teman. Untuk yang pendeknya bisa teman-teman, di jangka pendeknya bisa ini di sini. Cuman syaratnya dia harus ada angkatan dulu dikit aja, angkat ya, bisa melebihi MA10-nya aja ya. Nah, jadi ini lagi dibuang dulu sama Banar Lokal dan diambil sama Foreign sejak tanggal 15 November. Yang mudah-mudahan CCC bisa nge-up ya, minimal melebihi MA10-nya lah ya. Oke teman-teman, MHKI seperti itu. Lanjut ada Suri. Suri masih posisi downtrend, biarkan saja. Kalau dia menembus ke 81 dengan candle merah itu akan lebih baik, dan nanti angkatnya di 81 itu akan lebih baik lagi. Cuman ini kok belum terdeteksi. Tunggu sebentar, belum full. Untuk Suri belum full ya. Ya, Suri itu lagi downtrend dulu sebentar, cuman lihat untuk Banar Lokalnya sudah mulai ngambil sejak tanggal 21 November. Perhatikan tanggal 21 November untuk domestiknya ada si XA ngambil 4,6 miliar ya, atau setara dengan 54.000 lot. Si AT juga ngambil 100 jutaan ya. Ini lagi diambil sama Banar Lokal ya. Mudah-mudahan Banar Lokal bisa mempertahankan harga ya di antara 81 sampai area 90-nya ya. Nah, ini target kenaikan sudah terlihat belum? Nah, ini teman-teman target kenaikannya nih. Sudah terlihat, angka-angka kenaikannya sudah terlihat di sini ya. Suri itu ya. 90 itu target untuk kenaikan, bila dia jeblos 90 artinya dia mau ke atas ya. Targetnya tanggal 13 bulan 9 belum tercapai juga karena dalam posisi downtrend. Biarkan saja.
karena pinginnya downtrend ya biarin aja teman-teman. Tapi sekarang ada tanda-tanda kenaikan dengan cara si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Kalau foreign sekarang lagi turun teman-teman, biarin aja foreign ngejualan ya. Terus untuk Inet, ini Inet teman kita, Inet juga sama. Inet dalam posisi bagaimana? Coba perhatikan, Inet udah ke atas teman-teman nih. Teman-teman kalau baru ngambil lebih baik Inet nunggu koreksi agak dalam aja ya. Karena ini lagi posisinya lagi bagus banget Inetnya. Inet bener kan? INDF imah Inet. Salah matasnya kok begitu saya bilang. Apa namanya? Harganya 7.000 lagi. Inet, nah Inet masih dalam posisi downtrend juga sama teman-teman. Kemarin udah ada terlihat di sini ada si kepala kembar, artinya mau ke bawah. Nah ini lagi perhatikan aja nanti kalau jeblos area 66 kasih kabar saya, ataupun naik ke angka 76 kasih kabar saya ya. Karena tanda-tanda kenaikan hanya di 76, di sini tidak terlihat ya. Terus tanda penurunan akan di angka 66. Ini dalam posisi Inet itu lagi dibuang sama bandar lokal nih dari tanggal 21. Nah, domestik lagi ngebuang si SA, YB, XL, mungkin kalau S nanti kita ya. LG mungkin YU sama EYB sama SA ini adalah yang ngebuang. Tapi di sini ada yang nerima si FS ya, 4,9 miliar. Terus untuk bandar lokal, bandar foreign sudah ngambil dari tanggal 21 juga sama. Kita lihat untuk foreignnya. Kita lihat foreign siapa yang ngambil, ada CC ngambil 1,2 miliar ya. CC sambil jualan ya, ngambil 212 jual 45, tapi pengambilan lebih besar daripada penjualannya, artinya ini masih dalam posisi pengumpulan daripada bandar foreign ya. Si CC sudah ngambil. CC kalau CC sudah mulai mungut biasanya suka jualan di atas ya. Mudah-mudahan saya sesuai dengan kebiasaan si CC itu suka ngebuang di atas ya. Sebenarnya si CC udah bandar lokal foreign itu udah ngambil dari sini, cuma ada pembuangan 2 hari, makanya saya hitung aja di tanggal 21-nya. Oke, lanjut Inet seperti itu teman-teman ya. Lanjut ada UNTD. UNTD dalam posisi dia masih downtrend tapi sudah ditahan sideways udah sekitar semingguan ya. Nah posisi sekarang lagi terus dijual sama bandar lokal dan foreign. Jadi teman-teman harap bersabar aja karena UNTD ini dalam proses masa pembuangan teman-teman. Kita lihat UNTD sini ya. UNTD. Ini kan baru tahun ini kan, tahun 2024 kan? Iya, bulan Februari. Ini lagi dibuang lu teman-teman sama bandar foreign ataupun lokal. Dia juga sudah melewati target pas banget ya target sini ya. Penurunan di sini sekarang nih. Di angka 99-nya, mudah-mudahan sih ketemu 99 dan diam di situ baru up ke atas mudah. Tapi sekarang lagi dibuang dulu, biarkan saja. Karena ini kecenderungan masih milik bandar, kecenderungan bandar seperti ini teman-teman. Dia pingin punya harga bawah. Pingin teman-teman cut loss di bawah. Makanya kuat-kuatan aja sama bandar teman-teman. Bandar bisa nahan 1 tahun, teman-teman harus bisa nahan sampai 2 tahun ya. Kita kuat-kuatan aja sama bandar sebagai retail. Jangan terlalu banyak cut loss kepada emiten-emiten yang dari atas nih dijual ke bawah seperti ini. Karena kemungkinan di up-nya juga bagus teman-teman. Sedangkan UNTD itu pabriknya ada, penjualan aja, produknya ada, artinya nyata gitu kan. Tinggal kalau LK-nya ya itu mah tergantung dari perusahaan gitu ya. Ini tanda-tanda kenaikan, perhatikan di 108, terus di angka 117, terus di angka 122, 129, 140. Inilah tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas. Terus yang paling tingginya sudah saya catat di atas teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi untuk ANTD sementara ini lagi sideways dulu. Mudah-mudahan si M10 sudah mendekati di bawah, mungkin itu akan menjadi tanda ke atas. Dan belum ada pungutan dari bandar lokal ataupun foreign yang signifikan ya. Jadi cenderung foreign sama bandar lokal cenderung masih jualan terus ya. Siapa yang nerima ya perhatikan aja tanggal 20 sekarang aja ya. Tanggal 25 perhatikan siapa yang nerima. Ada MG, ini MG sudah. Jadi MG itu bukan daripada bandar UNTD ya, ada CP, ada EP. Artinya ini terus diambil sama di luar daripada bandarnya. Kita lihat seminggu aja jangan lihat seminggu sini. Tanggal 21 deh. Tanggal 21 ini di mana ada yang ngebuang, di situ ada yang nerima. Yang nerima siapa? SA, MG, EP, ZP, SP, LS. Artinya inilah bandar-bandar yang disinyalir sebagai penerimanya. Biasanya mereka juga pakai broker bandar, dipakai sama broker bandar ini ya. Untuk SA, MG, EP atau ZP itu biasa mereka suka pegang di bandar-bandar lain ya. Cuman untuk di UNTD ini terlihat hanya pembuangan dari bandarnya itu IN, SA, DU, PC, FS ya.
yang nerima adalah ini. Ini broker bagus teman-teman yang nerimanya ya. Nah teman-teman, mudah-mudahan sih ini bisa ditahan dan nanti ada perlawanan ya. Kalau sudah cukup barangnya, mungkin ya baru seminggu aja, baru tanggal 21 baru 9.000, artinya masih sedikit teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu untuk UNTD. Tenang, UNTD itu masih dalam penguasaan bandar teman-teman, karena kecenderungan bandar itu pinginnya ngambil di harga di bawah. Ada TPMA ya. TPMA hanya menanyakan ini masih downtrend atau mau uptrend katanya ya. TPMA. Nah, TPMA nih udah lama nggak dibahas, berarti ini udah lewat, nggak ada yang nanya ini kayak ini. Oke, kita hapus dulu untuk penurunannya, sudah tertunaikan. Dan ini satu lagi penurunan di 632. Ini lagi sedikit lagi teman-teman mau uptrend ya, lagi sedikit lagi mau uptrend berdasarkan MA 10, tapi masih berada di atas candle. Kalau pakai EMA mungkin ini udah nyentuh ya, udah nyentuh di bawah mungkin ya. Tapi kalau setelah EMA kan agak telat dikit ya. Mungkin ini tinggal satu lagi konfirmasi teman-teman ya. Satu lagi konfirmasi, mungkin ini akan menjadi uptrend ya selanjutnya. Cuman dari bandarnya bandar lokal cenderung dia masih ngejual teman-teman, perhatikan ini masih ngejual, merahnya masih pekat. Bandar foreign juga cenderung bagus, masih ngejual, bukan bagus ya, masih terus distribusi. Terus teman-teman biasanya kalau mau naikin, nah si bandar lokal juga ngambil ya. Ini yang nguasain bandar lokal teman-teman ya. Tapi di sini kan si bandar foreign katanya yang ngambil. Tapi di sini ketika bandar mau naik atas, ternyata bandar lokal lah yang paling ngambil banyak nih, lihat ya. Jadi dia cenderung ngambil langsung keluar, ngambil langsung keluar. Artinya hati-hati kalau dia ngambil, berarti ngambil, besoknya biasanya langsung keluar. Mungkin ada koreksi dikit, tapi mudah-mudahan ini sih bisa ke atas ya. Tanda-tanda ke atas apa? Ada nih, perhatikan teman. Dia sudah ngasih tanda muka atas di angka 675-nya ya. Oke teman-teman, untuk TPA seperti mudah-mudahan ini sih kalau terjadi satu tik lagi ya, gitu naik lagi, dan bandar lokalnya ada udah ngisi, mungkin itu akan lebih baik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu tuh ya. Jadi TPMA mudah-mudahan bisa ke atas. Ini mau udah mulai mendekati candle, udah mulai menyentuh candle, artinya tinggal sedikit lagi MA 10 di bawah candle aja. Dan ada isian dari bandar lokal ataupun foreign kecenderungan ke atasnya ada. Cuman hati-hati dia ketika ngambil hanya beberapa hari aja, langsung dia distribusi lagi. Teman-teman kalau yang nyangkut di bawah angka 7330-an masih bisa kejemput teman-teman ya. Oh, di sini ya hanya sampai sini aja nih teman-teman. Mudah-mudahan sih 732-nya bisa lah ya. Kita lihat TPMA ini posisinya di mana sih TPMA? Jangan-jangan 700 sudah tinggi teman-teman ya. Oh iya, kemarin harga tertingginya sekarang agak murah teman-teman. Sekarang lagi agak murah. Terus untuk 3 tahunan, perhatikan dia cenderung dijual untuk 3 tahunan di harga tengah. Jadi mantul di harga tengah teman-teman ya. Kita lu 10 tahunan berarti betul. Dia sekarang lagi dimain di harga tengah. Jadi tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah teman-teman ya. Masih menuju uptrend ke atas, bisa ada kesempatan ke angka ya di sini teman-teman nih. Pucuk yang ini 916 ya. Mudah-mudahan dikasih ke situ ya. Jadi jalan posisi ini sebenarnya di dalam posisi atas teman-teman ya. Karena bawahnya itu di angka 300-an ya. Lagi menuju atas ya. Mudah-mudahan sih ini tidak jeblos di angka 569 aja. Nah, kalau jeblos ini aja teman-teman. Kalau dia jeblos 632 kemungkinan dia akan ke bawah ya. Tapi ini perhatikan MA 10 belum masuk di bawahnya ya, baru kesentuh aja dan baru masuk sedikit aja nih. Baru masuk sedikit teman-teman nih. Malahan belum masuk sama sekali ya. Masih posisi masih di atas. Jadi masih hati-hati karena barang lokal dan foreign cenderung dia masih keluar. Terus TPMA udah, Elsa El Nusa Wah, Elsa lagi bagus teman-teman, lagi ke atas ya. Lagi posisi ke atas teman-teman ya. Ini lagi uptrend. MA 10-nya sudah mulai di bawah karena agak jauh dikit. Kalau ada penurunan wajar ya. Kalau dia ada penurunan mungkin ke angka sini teman-teman nih. Saya kasih garis lagi deh. Itu sangat wajar sekali karena di sini ada si gapnya. Kalau sekarang manfaatin aja karena si bandar foreign dan lokal cenderung ngambil. Perhatikan, lokal ke atas, foreign juga ke atas dan sama-sama ngambil ya. Foreign ngambil tanggal 12-nya ya. Tanggal 12 coba cek siapa yang ngambil tanggal 12. Ada RX bagus teman-teman, CC, BB bagus teman-teman yang ngambilnya ya. Smart Money juga sudah mulai keren. Terus untuk lokalnya dari mana? Lokalnya dari sini kita gedein dulu. Nah, dari mulai tanggal 13-nya. Jadi satu hari setelah foreign bandar lokal ngambil ya.
Siapa yang ngambil tanggal 13? Untuk domestiknya ada DR ya 7,6 miliar, ada KI ya. Nah, ini terlihat jelas terus ngambil ya teman. Artinya mau menuju ke atas juga bisa teman-teman. Ini garis yang saya gariskan dulu udah ketembus ya. Udah lama berarti kagak dibahas ya teman-teman ya. Ini juga belum dibahas ya kuartal 3-nya berapa sih ini gitu ya. Tanda-tanda kenaikan bisa sampai ke arah sini nih teman-teman. Nih udah sampai kesentuh sama apa namanya sama shadownya, tapi di sini juga ada nah di sini teman terlihat jelas ya di 498 nya sudah terlihat jelas dia juga mau ke arah sini. Kita lurusin dulu deh 497 ya. Target saya itu di angka 529 ya. 529 di bawah harga PR ratio kuartal 2. Ini harus dihitung kuartal 3-nya teman-teman nih. Elsa itu udah keluar belum sih angkanya? Coba deh kita hitung ya untuk kuartal nanti kita hitung harga wajarnya ya. Untuk Elsa ya. Elsa. Nanti perhatikan ya teman-teman, saya mau cek dulu nanti kalau mau dihitung ya. Jadi ini posisi dalam posisi bagus teman-teman, lagi ada pungutan dari barang lokal dan foreign. Lanjut ada emiten Maxi katanya Maxi. Update Maxi. Maxi dalam posisi keren loh. Maxi itu dalam lihat Maxi teman-teman, dia diambil terus sama bandar lokal ya. Bandar lokal ngambil terus. Kemarin sempat dibuang teman tanggal 21 sama si bandar foreign ya. Ini ngebuang banyak banget teman-teman, bukan banyak istilah kanalnya sedikit sih, cuma 70 gitu ya. Coba ini papan apa sih Maxi ini? Tunggu sebentar teman-teman. Ini agak ini 71 berarti papan pengembangan ya. Nah ini teman-teman lagi dibuang dulu sama bandar foreignnya. Nah sekarang lagi terus-terusan dibikin pagar. Ini harga wajarnya nih. Oh berarti ini kalau ada PR rasionya negatif, di sini negatif berarti dia EPS-nya negatif. Perhatikan nanti kuartal 3 yang akan kita hitung ya. Siapa tahu kuartal apa namanya untuk kita lihat deh sekarang deh. Lihat apa namanya, lihat untuk PR rasionya, EPS-nya udah ada belum? Udah keluar belum nih? Lihat EPS-nya masih negatif teman-teman ya. Jadi masih dalam posisi dia kurang baik ya secara LK ya. PR rasionya ini minus 390. Artinya ini harusnya dalam posisi penguasaan bandar ya. Kalau minus seperti ini ada value banget itu ya. Nah teman-teman untuk Maxi ini seperti lagi dipungut sama bandar, cuman dia bandar tidak terlalu mungut setelah ada pemungutan besar ya pada bulan September, tapi sekarang cenderung dia ngambilnya tipis-tipis ya. Lihat terakhir dia ngambil tipis juga sama. Tapi kemarin bandar lokal foreign langsung keluar ya, keren juga saya bilangin bandar lokal langsung bisa keluar ya. Ini udah lama teman-teman ya gocapnya ya. Gocap di harga sideway-nya lama, dibikin lama ini sideway-nya. Kita lihat deh Maxi ini dalam pendatarannya. Ya 3 tahun dia itu tanggal 2023 ya. Nah ini ada kesempatan teman-teman. Ini adalah emiten yang dijebloskan, jeblos naik dikit tapi tidak bisa mencapai puncak. Nah, dijebloskan lagi ke 50, sempat ke 40 ya. Sempat FCA kayaknya, sempat FCA nih kayaknya. Oh benar sempat FCA teman ya, sempat FCA 37 ya. Nah sempat FCA tapi dia artinya dia dipercepat FCA-nya teman-teman, bagus berarti ini teman-teman ya. Jadi si Maxi ini bandarnya bagus. Dia cenderung pingin dijualan di 50 aja sama ngambil di harga 50 aja ya. Artinya si Maxi ini mungkin ya secara PBB di 56 ya. Targetnya kemana sih ini PBB? Ada harga nih di 69 teman-teman nih. Target saya di 69 ya. Mudah-mudahan sih bisa lah gitu ya ke 69 ya. Coba perhatikan 69 ini kita pindahin deh. Mana 69 bro? Nah itu targetnya tinggi banget 69 nih ya. Nah mudah-mudahan bisa bisa ke arah sini ya 68 69 lah. Nah, sangat jelas di sini terlihat jelas. Jadi Maxi sekarang itu lagi dia dipungut sama bandar lokal, tapi poin kemarin tanggal 21 jualan, tapi bandar lokal cenderung ngambil terus teman, walaupun sedikit-sedikit tapi diambil.
Lanjut ada emiten MPPA ya. MPPA terus ditanyain juga nih MPPA-nya. Kita lihat MPPA seperti apa. Mana ya MPPA nih? Agak lumayan lama teman-teman nih. Mungkin karena habis hujan ya. Nggak mau teman-teman MPPA. Tunggu sebentar. Nah, baru kebuka MPPA. MPPA dalam posisi downtrend teman-teman ya. Ini garis yang saya gariskan dikit lagi ketemu saya di 70. Mudah-mudahan sih ini kan PR teman-teman. Adanya wajib ke sini. Mudah-mudahan ada pantulan di bawahnya ataupun di pas di MA 70 di MA di ekor merahnya sini ya. Nah, mudah-mudahan bisa, kalau dia tidak jeblos ya mungkin dia akan dapat pantulan. Cenderung dia masih punya PR teman-teman di angka 56 sama 55 ya, sama 659 sini ada gap. Kalau dia menutuskan PR-nya akan lebih baik lagi. Nah, sementara ini lagi MA10-nya masih berada di atas karena artinya lagi downtrend. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Perhatikan teman-teman di 84 terus di angka 97 sama di 112. Ini adalah area kenaikan dia. Terlihat 141 di sini dia. Belum tercapai belum. Nah, itu bagaimana sekarang polen cenderung ngambil dari tanggal 15 November ya. 15 November itu polen cenderung ngambil. Lihat, perhatikan polen. Ada CC juga yang ngambil bagus teman-teman. Jika groskan CC ngambil 34222. Oh, dia lagi jualan teman-teman. Jualan sembari turun sembari jual. Dia menyisakan barang 78.000 lagi ya. Tapi kondisinya lagi ambil teman, kembali ngambil 15, ngambil 2 kali, ngebuang sekali, masih ada barang lah. Masih ada barang soalnya sedikit penjualannya sedikit. Terus bagaimana dengan bandar lokal? Bandar lokal cenderung per hari ini ngambil, tapi sedikit banget teman-teman ya. Tanggal berapa? 25 ya. Kok situ? Tanggal 25, Bro, tanggal 25. 25 November untuk domestik. Ada CXA, LS, CC, EP bagus teman-teman. Ini broker yang ngambilnya sekarang bagus. Mudah-mudahan bisa ditahan ya di 70-nya. Tapi sekarang dalam posisi downtrend dulu. Jadi teman-teman santai saja kalau mau average ya. Masih dalam downtrendnya soalnya dia. Terus untuk selanjutnya ada BP ya. Ada BP emang seperti yang suka saya bilang bahwa ini adalah penguasaan bandar lokal dan pornya terus-terusan diambil sama mereka teman-teman. Dan mereka mengizinkan untuk dijual belikan sama bandar yang lain gitu ya. Atas izin bandar baik lokal ataupun poren ini boleh naik boleh turun, dan kecenderungan dia dikasih kok teman-teman, dikasih naik dikasih turun. Nah, ini sekarang di posisi turun, sekarang giliran naiknya teman-teman, karena kemarin sudah kan naik turun, nah giliran naik. Nah, apakah ketika turun ini akan kebawahin lagi, mungkin disuspend lagi, karena sejarahnya suspend kan teman-teman. Perhatikan nih, sejarah suspend 2 kali ini. Masa mau ngulang sejarah lagi ketiga kali gitu kan. Kalau kata teman kita mah ini dibilangnya lagi digadaikan ya, lagi direpotkan, cuma kita nggak tahu ya. Hanya saya melihat aja dari lukisan aja setahunan ya. Nih, di sini ada di suspend, di sini juga di suspend. Artinya kecenderungan dia pinginnya di suspend ya. Penurunan suspend, naikin lagi, turunin lagi, naikin lagi, nanti di suspend lagi, naikin. Nah, mudah-mudahan ini di suspend lagi, habis suspend pasti naik teman-teman ya. Jadi kalau ini di suspend harus gembira, cuma harus nunggu nih satu bulan nunggu baru dia di up lagi ya. Tanda-tanda kenaikan sudah ada, tapi penurunannya juga ada, cuma sedikit penurunannya. Mudah-mudahan sih ini dalam posisi masih di tengah-tengah candle nih, belum ada konfirmasi mau ke atas ataupun ke bawah. Tapi kalau jadi penguatan ini memang cenderung ini teman-teman diambil terus sama bandar lokal dan poren ya. Jadi tapi diizinkan untuk dimainkan, baik diturunkan ataupun dinaikkan. Dan terlihat jelas ketika dia sudah naik diturunkan lagi, nanti naik lagi turunkan lagi. Berarti sekarang gradiernya naik ya. Untuk BP seperti itu. Ada BWFT ya, Eagle High. Ini udah di ke-61. Ada kesempatan apa nih? Baik, nah ini sebenarnya teman-teman lagi posisi downtrend dulu, biarkan saja. Kalau lagi downtrend teman-teman jangan memaksakan untuk masuk ya. Nah, ini teman-teman garis yang saya gariskan juga sudah ketutup ya, si ekor merah. Ada lagi di sini si gap ya, gap itu di 59 wajib dikunjungin sama dia, artinya tunggu di 59 kalau dikasih.
dan yang paling bawahnya di angka 55 ya, mudah-mudahan tidak tembus ke 55 gitu ya. Mudah-mudahan ditahan di angka 59-nya. Dan posisinya bandar lokal dan poren akumulasi. Jadi BWPT santai walaupun dalam penurunan, bandar lokal dan poren akumulasi. Mudah-mudahan ini setelah penurunannya nurunin dulu tensi-tensi yang lainnya. Mungkin ini nanti akan di-up ya. Tapi per hari ini cuman MG CPDH ngambil ya, terdeteksi emang di sini ada pengeluaran berapa hari nih? 3 hari ada pengeluaran ya. Tapi diambil sama broker yang bagus per hari ini itu MG CPDH. Mudah-mudahan sih ini mereka bukan daripada bandar dari BWPT, cuman dia broker bagus teman-teman ya. Nah, kalau poren terus ngambil teman-teman ya. Dari mulai atas nih sini nih di atas itu ngambil terus ya. Jadi nanti ya average-nya pasti average di bawah teman-teman. Kalau mereka terus ngambil di atas, ngambil lagi di bawah, artinya ini lagi diakumulasi sama bandar poren. Teman porennya siapa, coba lihat per hari ini itu siapa, si GA ya. Kita lihat cek yang tertingginya di sini ya, di angka 12 November. Di angka 12 November. Tanggal 12 November siapa yang ngambil? Ada GA 1,7 miliar, artinya emang si kumpulin sama si GA ya. Nah, mudah-mudahan si GA terus aja ngambil ke teman-teman, jadi berkurang barangnya di teman-teman kita ataupun yang lainnya. Cuman kalau udah dikuasain sama bandar lokal ataupun poren ya mereka cenderung jualan pasti pengen di atas. Kalau jualan di bawah ya mereka juga punya istilahnya, kalau mereka jualan di bawah teman-teman, mereka beli di atas terus dibeli ketika di bawah pasti kan jadi average-nya jadi ke bawah teman-teman ya. Sama aja sebenarnya teman-teman ya. Cuman kalau average di bawahnya mungkin agak kerja keras dikit untuk mengaverage dan menaikkan dikit dengan shadow gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya untuk BWPT itu cenderung aman. Kenapa amannya? Lagi diambil sama bandar lokal ataupun foreign ya. Kalau penurunan sekarang ya mereka ingin ngambil barang aja teman-teman ya. Perhatikan aja secara TA-nya nanti di angka 59 kali sini ada gap ya. Atau nanti kan MA10-nya masih di atas ya teman-teman ya. Mereka cenderung kalau masih di atas MA10-nya dia masih downtrend. Apakah ada tanda-tanda kenaikan nih di sini? 565 ada kenaikan, di sini enggak ada tanda kenaikan di 64. Jadi ini cenderung akan dinaikkan, teman. Santai saja. Target saya itu di 79 nih. Ya, target saya nih 79. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk yang bagian pertama, nanti kita sambung ke bagian kedua. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di bagian kedua. Ciao ya.